Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tutorial bagaimana mengelola seminar ataupun webinar menggunakan aplikasi webinar.undira.ac.id. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan akun yang akan kita pergunakan untuk mengelola kegiatan seminar maupun webinar. Caranya dengan menekan tombol daftar sekarang, kita pilih untuk status pesertanya bisa umum ataupun lainnya. Kita masukkan email yang akan kita daftarkan dan kita masukkan nama dari pendaftar. Contoh, saya menggunakan nama saya, emailnya girpurnama@gmail.com. Asal kampus institusi kita bisa masukkan Undira. Lalu kita register. Setelah register, segera konfirmasi pendaftaran kita ke bagian IT dengan Mas Ilham untuk akun ini diaktifkan. Nah, akun sudah diaktifkan, kita akan login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Ini adalah tampilan dari halaman awal akun penyelenggara. Untuk membuat acara webinar maupun seminar, bahan-bahan yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah background dari sertifikat, ya. Jadi kita akan buat dulu background sertifikat dengan menekan menu sertifikat terms, terus tanda tangan dari penandatangan sertifikat, ya, itu juga kita siapkan. Contoh, saya akan membuat dulu temanya di sini seminar 1, ya, sebagai contoh. Tulisannya akan berwarna hitam di sini, ya. Nah, ini ya background dari sertifikatnya. Saya akan coba masukkan di sini filenya. Saya menggunakan WebP, ya, extensionnya. Ini kita bisa masukkan WebP juga, ya. Tidak harus JPEG ataupun PNG format. Terus nanti siapa si penanda tangan? Contoh saya ini, ya, penanda tangannya saya sendiri, ya. Terus ini jabatannya. Nah, ini adalah file gambar tanda tangannya. Kita save. Maka ini ada sudah tema yang bisa kita gunakan, ya. Kembali lagi ke webinar manajemen. Sekarang kita akan membuat webinarnya atau seminarnya. Saya siapkan dulu catatan deskripsinya. Ya, ini adalah judul seminarnya, kuliah atau bekerja. Ini contoh aja, ya, judulnya, ya. Terus kita masukkan deskripsinya selengkap mungkin, karena ini akan digunakan juga sebagai bahan promosi. Waktu dari seminarnya kapan, ya. Bila dilakukan secara link, kita masukkan di sini linknya, ya. Contoh, ini pakai link dummy, ya, pakai YouTube. Terus kuota dari pesertanya, contoh di sini 100. Terus attendance requirement ini adalah bagaimana cara peserta melakukan konfirmasi kehadiran. Ini ada 3 cara. Dengan cara pertama adalah screenshot bila seminar atau webinar dilakukan secara daring, ya. Dan ini perlu validasi admin untuk keabsahan screenshot yang diupload. Cara kedua adalah dengan token. Ini sifatnya otomatis,
Jadi di akhir seminar, panitia penyelenggara menyampaikan password dari kehadiran, ya, dan ini wajib diisi di attendance token. Contoh di sini bisa dengan huruf dan angka, ya. Terus di sini ada batas akhir presensinya, kehadirannya dari waktu penyelenggaraan, ya. Kita bisa masukkan di sini, misalkan 30, ya, karena tanggal 30 jamnya yang berbeda, ya, misalkan, ya. Nah, untuk sertifikat temanya kita arahkan ke seminar 1 yang tadi sudah kita buat di menu sertifikat TEMS. Terus di sini prefix dari nomor sertifikat, ya, kita boleh memasukkannya atau defaultnya itu berupa angka random aja, ya. Jadi kalau ada prefixnya lebih baik dimasukkan, ya, contoh seperti ini, ya. Terus ini adalah pamfletnya untuk digunakan sebagai promosi. Kita ambil contoh di sini, ya, pamflet yang ada. Nah, ini tombol untuk menampilkannya di halaman depan webinar. Setelah itu kita klik tombol save. Ya, ini, ya, sudah jadi. Ya, di sini ada visible, ada action. Inaktif berarti ketika ada yang register nanti otomatis belum bisa peserta melakukan konfirmasi kehadiran. Ketika ini kita aktifkan, ya, posisinya seperti ini aktif, maka peserta baru bisa mengkonfirmasi kehadiran, ya, dengan token maupun screenshot, ya. Dan ini adalah tampilan dari peserta yang mendaftar, ya, nanti bisa kita juga download dengan format PDF, ya. Jadi icon mata ini, kalau ini buat mendelete, sedangkan ini untuk mengedit kembali. Nah, ini sudah, dan tampilannya kalau ini sudah aktif akan nampak seperti ini, ya. Jadi di sini juga ada menu untuk nge-share ke Facebook, Twitter, ya, LinkedIn maupun ke WhatsApp, ya. Jadi seminar ini sudah kita aktifkan. Nah, berikutnya contoh untuk dari sisi user, peserta, ya. Untuk user peserta, sebelum bisa mengenroll acara seminar maupun webinar ini, ya, mereka diminta untuk mendaftar terlebih dahulu dan juga butuh validasi untuk memastikan bahwa peserta itu benar-benar akan mengikuti acara webinar ini, ya. Jadi bisa dengan cara mendaftarkan dengan status peserta umum, mahasiswa, dosen atau lainnya. Bagi mahasiswa wajib untuk memasukkan dari prodi mana, demikian juga bagi dosennya, ya. Nah, sebagai contoh saya akan mendaftarkan diri dengan nama Giri Purnama, ya. Terus di sini emailnya kita menggunakan giripurnama@gmail.com. Untuk peserta kita bedakan, ya, giri.web. Passwordnya sama, ya. Status pesertanya umum, dari mana, contohnya misalkan PT ABC, gitu, ya. Register. Nah, ini sudah terregister, nanti akan dikonfirmasi melalui email, ya. Dan ini pun akan terlebih dahulu divalidasi oleh admin, ya. Usernya suruh bersabar saja. Nah, ini sudah divalidasi, kita akan coba masuk. Nah, tampilannya seperti ini, ya, dari sisi peserta.
Untuk mendaftar bisa ke Available Webinar seperti ini ya. Tinggal di enroll saja. Oke, sehingga hilang dari Available ke My Webinar. Jadi ini ya. Karena tadi sudah aktif, maka contoh di sini ada pilihan ini melalui link dan ini untuk konfirmasi keaktifan ya, atau kepesertaan selama berlangsungnya webinar. Ini tinggal kita klik saja dan memasukkan token yang diberikan oleh penyelenggara ya. Jadi kalau salah nih ya, nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan token yang benar, baru bisa absen hadir. Sehingga secara mandiri peserta dapat mendownload sertifikatnya. Seperti ini. Penandatangan, nama dari peserta, ini judul dari webinarnya, dan ini untuk melihat keabsahan dari sertifikat ini melalui QR Code. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.